Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan menjawab atau mengabulkan permintaan teman-teman untuk membandingkan, karena nanti ada yang mau beli tapi ragu ya. Nah, kita akan bandingkan antara casean UV60D Plus dan UV108D. Nah, ini ada memang kalau dari bodinya udah jelas beda ya, tapi teman-teman tetap ingin melihat secara dekat perbedaan antara UV60D Plus dan 108D ya teman-teman. Memang dua-duanya ini nggak bisa di-unlock teman-teman. Ini tampilannya memang seperti yang sebelumnya yang UV60D, tapi beda sedikit ya, ini lebih elegan. Kalau yang 60D itu bisa di-unlock teman-teman. Kalau yang ini belum bisa di-unlock. Nah, ini sama dengan yang 108D. Tapi sebelum kita mulai, kita seruput dulu kopinya seperti biasa. Alhamdulillah ya, kopi hitam tanpa gula teman. Jadi kita akan langsung aja membuat perbandingannya antara UV60D Plus dan di sini ada UV108D. Oke, kita lihat perbandingannya seperti apa. Dari dekat, mari sama-sama kita saksikan. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, sudah ada di depan kita. Di sini keduanya. Jadi yang di sebelah kanan tangan saya ini adalah UV60D Plus. Yang di sebelah kiri ini adalah 108 ya teman-teman ya. Yang ini sore ini sebenarnya ini full ya. Ini saya udah potong ya tulisannya jadi agak pendek. Oke teman-teman, secara tampilan ya, secara tampilan Anda bisa lihat memang kalau yang UV108D itu dia besar teman-teman ya, dan UV60D Plus itu dia lebih kecil ya. Kalau ketebalannya memang lebih tebal yang UV108, tapi kalau dari sisi beratnya ini hampir sama ya teman. Nanti kita tes ya beratnya, mudah-mudahan timbangannya ada di sini nih. Kita coba nanti tes untuk berat keduanya apakah sama apa enggak. Nanti kita coba cek ya teman-teman ya. Oke, kalau dari sisi sebelah kiri ya teman, sisi sebelah kiri dari HT ini itu kita bisa lihat ya, keduanya mempunyai 3 tombol ya. Kalau yang 108D itu ada 1, 2 ya ini, tapi ini karet semua teman-teman ya. Ini karet semua, ada orange seperti itu, tekstur orange-nya dan bergerigi ya. Kemudian ada 1 tombol shortcut di bawah. Nah, kalau untuk yang 60D Plus itu dia tombol pentingnya 1 di atas, kemudian tombol shortcut 2 di bawah. Dan yang saya senang dengan UV60D ini, yang Plus ini ya, dia PTT-nya udah plastik teman-teman. Ini masih karet, dua-duanya masih karet. Ini udah plastik dan ya tidak terlalu menonjol, pas itu enaknya. Lihat tuh. Ini juga enak sih, ini juga enak, tapi lebih empuk yang 60D Plus. Kemudian charger Type-C-nya itu dia di samping sini ya. Di samping sini kalau yang untuk UV60D Plus ya, di bawah nggak ada, di samping sini. Kalau yang ini di bawah sini teman-teman, di bawah sini. Nah, ada dua perbedaan ya teman-teman. Jadi kalau yang di samping sini cas hampir berdiri gini bisa ya. Kalau cas yang di bawah sini ngecasnya sambil rebahan begini teman-teman.
Jadi tinggal mana yang pilih ya, dua-duanya sama-sama bagus. Kemudian dua-duanya juga mempunyai tekstur kulit jeruk ya. Jadi HT ini teksturnya kulit jeruk semuanya, sehingga kalau digenggam itu tidak licin teman. Jadi digenggam itu sangat solid ya. Kemudian untuk PTT-nya, bukan PTT, tombol keypadnya, keypadnya. Ini yang nggak dimiliki HT-HT lain. Hanya ada di 108D ya. Merek apapun itu yang HT murah ya, merek apapun HT murah, hanya 108D dari Kesan ini yang mempunyai tombol yang sangat mantap ya. Dia tombolnya plastik semua teman-teman. Nih plastik semua teman-teman. Jadi dan dia rata ya. Jadi enak dilihat tuh. Ini juga awet teman-teman. Kalau seperti ini dia catnya itu betul-betul lengket di tombolnya sehingga ini awet, dan tentunya umur tombolnya juga pun pasti lebih lama dibandingkan yang kalau kita menggunakan yang karet seperti ini, karena biasanya itu catnya angka ini dia melengketnya beda dengan kalau di yang plastik ini, dan lebih kuat dia melengket di sini daripada yang di karet ini. Ini biasanya langsung catnya juga bisa hilang putihnya, kemudian yang hitamnya juga terkupas seperti itu ya. Biasanya seperti itu kalau kelamaan. Jadi kalau secara keypadnya itu lebih unggul di 108D dibandingkan yang 60D plus. Tapi kalau dari PTT-nya lebih unggul yang 60D plus seperti itu. Nah, sekarang dari sisi sebelah kanan, keduanya sama saja, cuman ada perbedaannya. Kalau yang 60D plus itu bukanya begini, ini dia rawan putus di sini lama-lama teman-teman ya. Kalau kita sering pakai extra mic, kita pasang di sini, ini lama-lama putus. Nah, putus jadi nggak ada tutupnya lagi. Tapi kalau yang 108D itu dia bukanya seperti ini. Jadi lebih tidak menekan tutupnya, sehingga ketika dipakaikan extra mic seperti itu, ini tidak gampang putus ya, dan ini tetap lebih fleksibel seperti itu. Nah itu bedanya. Kalau ini ditekan ke bawah, lama-lama di sini dia akan putus ya di sini ya, lepas gitu. Jadi terputus lah kan kalau kita bolak-balik masang extra mic gitu ya, lama-lama lepas ini. Kalau ini aman. Jadi untuk yang fungsi dari pengaman extra mic-nya itu lebih unggul di 108D. Kemudian di sini juga dari sisi belakang ya. Dari sisi belakang ini 108D juga lebih unggul teman-teman. Kenapa saya bilang lebih unggul? Itu untuk belt clipnya mudah pasang lepasnya ya. Kalau ini dia harus kita baut seperti ini ya. Jadi agak ribet teman-teman ya. Nah kemudian untuk di sisi atas, nah ini yang di sisi atas ini keunggulannya ada pada 60D plus ya, karena dia punya lampu senter. Sementara untuk di 108 tidak ada lampu senternya. Nah kita coba lihat di sisi baterainya. Kita buka ya teman-teman ya. Nih ini baterainya 108. Ini baterainya 60D plus. Nah, kalau dilihat dari kita lihat dari angka ya. Kalau kita cuma lihat dari angka itu yang 60D plus itu 6.000 teman-teman. Ini 6.000. Yang ini 4.000. Tapi kalau dilihat dari besarnya baterai ya, dari besarnya baterai ini itu besar dari 108 ya. 108 lebih besar teman-teman dibandingkan ini. Saya nggak tahu apakah memang dia seperti itu ya 6.000, karena saya lihat HP-HP sekarang itu nggak terlalu tebal tapi kapasitas baterainya juga tinggi-tinggi teman-teman. Apakah juga berlaku kepada HT? Ini saya kurang tahu. Karena kadang-kadang di HT itu untuk kapasitas baterai itu tidak terlalu meyakinkan seperti itu ya. Tapi kalau seandainya itu seperti handphone saat ini, itu kemungkinan besar benar teman-teman. Karena yang sekarang itu meskipun kapasitas
daya baterainya itu lebih besar, tapi dia tidak lebih tebal daripada yang lama-lama gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi bedanya di situ ya, kemungkinan ya. Tapi ini memang saya belum tes secara simultan untuk keduanya, apakah benar-benar baterainya itu sesuai dengan kapasitas yang tertulis di bawah di stikernya ya. Oke, kita nggak usah masalahkan itu. Yang jelas kita hidupin aja dulu. Seperti apa tampilannya untuk keduanya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk yang 108D itu lebih besar ya teman-teman ya. Yang 60D itu lebih kecil ya layarnya. Jadi kalau secara ini ya teman-teman ya, kalau kita mau, ini saya sambil ngecas ya karena ini lebih full ya, nanti kita mau tes tes power, jadi harus kita sama-sama dikasih full ya. Oke teman-teman, jadi kalau kita lihat dari layarnya, kalau saya lebih senang di yang 108D untuk layar teman-teman ya, dibandingkan dengan yang 60D plus ini ya. Ini lebih besar dan lebih adem kalau saya lihat sih ya, untuk yang 108. Kalau yang ini dia agak sedikit ya, memang dia tulisannya lebih mulus ya, lebih smooth tulisannya, tapi secara layarnya itu kalau saya lihat lebih adem yang ini, lebih enak yang ini, yang 108D secara langsung teman-teman. Jadi dan kalau lihat dari tulisannya, kemudian dari informasi yang ada tampil di layar ini, saya lebih senang yang punyanya 108D dibandingkan yang 60D plus ini. Tapi kalau dari tampilannya ya, tampilan begini, kalau kita lihat dari eksteriornya seperti ini, memang untuk 60D plus ini lebih elegan teman-teman. Dilihat ini juga elegan teman-teman, tapi ini elegan modern, ini elegan simpel teman-teman. Jadi elegan simpel, ini modern, seperti itu. Jadi ya itu selera dari teman-teman semua ya. Jadi tinggal Anda pilih aja yang mana ya. Oke. Karena ini sudah kita hidupin sama-sama ya teman-teman ya. Kita hidupin sama-sama seperti ini. Mari kita tes untuk kualitas receivernya. Antara keduanya mana yang lebih unggul ya, antara 60D plus sama UV108. Supaya teman-teman bisa tahu mana yang lebih menjanjikan antara keduanya. Karena receive itu adalah yang paling utama dari sebuah HT. Jadi kalau HT-nya receive-nya sudah kurang ya tentu menyebabkan dia akan kesulitan untuk menerima lawan bicara yang cukup jauh ataupun pancarannya agak lemah ya. Jadi terkadang ada yang komentar, "Om, kok saya nggak bisa menerima lawan bicara?" Ya itu bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, jangkauan kita nggak nyampe sana. Yang kedua, receive kita yang nggak bisa mereceive. Itu ada dua jawabannya sebenarnya. Jadi tinggal dipilih yang mana. Apakah pancaran kita yang kurang? Jadi kalau sama-sama 5 watt jelas nggak kurang ya. Mungkin lawan bicara 5 watt, kita juga 5 watt. Itu nggak kurang. Tapi kalau berbeda wattnya itu yang harus kita pikirkan lagi. Tapi seandainya wattnya sama tapi pancarannya kita nggak nyampe di sana, nah itu yang perlu kita cek ya. Ini kita akan coba receive ya. Kita lihat dulu untuk square-nya. Nah ini untuk menu-menunya juga lebih enak yang di sini, enak di 108 ya. Ya tergantung Anda sih menunya mau yang mana. Tapi kalau saya menunya secara ini enak yang ini. Tapi kita lihat aja receive-nya ya teman. Tampilan boleh oke, tapi kita coba receive-nya. Apakah receive-nya juga seperti tampilannya? Nah ini belum bisa nge-receive. Satunya lagi kita tes ya, satunya lagi. Ini juga belum bisa nge-receive. Oke, langsung aja kita buka square-nya yang ini.
kita buka SQL-nya teman. Ya ini fokusnya kurang. Oke, kita buka SQL-nya. Nah, seperti itu. Tidak terdengar ya. Tidak terdengar untuk seismografnya. Kita coba yang ini. 108. Kita coba apakah nah, bisa ditebak ya teman-teman ya. Untuk yang 108 bunyi ya. 108 bunyi. Kemudian yang 60D plus ini kita coba ya. Oh, bunyi juga teman-teman, tapi hilang-hilang ya. Tuh. Hilang-hilang. Kalau yang ini 108 bunyi langsung ya. Sinyalnya cuma segitu. Kalau yang ini harus dilepas ini teman-teman baru bisa connect ya. Tuh. Pasang nggak mau. Kemudian bedanya ini sinyal barnya SQL dibuka langsung mentok gitu teman. Nah itu bedanya. Kalau di 108 enggak, nanti dia akan naik sesuai dengan sinyal. Jadi sinyalnya gede ya gede teman-teman ya, mentok gitu ya. Jadi kalau nggak ada ya seperti itu, naik turun seperti itu. Artinya secara apa namanya, untuk penunjuk sinyalnya juga itu lebih akurat di 108 dibandingkan yang di 60D plus seperti itu ya. Kita kembali lagi. Jadi kalau untuk secara receive ya memang lebih unggul di 108 teman-teman ya. Dia lebih baik sedikit dibandingkan yang 60D plus ini. Nah, kita akan coba tes untuk suara teman-teman ya. Kalau untuk antena kita udah pernah review, jadi nggak perlu lagi. Jadi tinggal Anda bisa lihat reviewnya masing-masing ya untuk keduanya. Yang jelas antenanya beda ya teman-teman tuh. Ini yang 60D plus itu, yang ini yang 108. Antenanya beda. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nanti bisa Anda lihat di reviewnya kita ya, yang ada di situ. Nanti saya akan tampilkan di link deskripsi untuk link reviewnya ya, untuk yang keduanya ini. Nah, kita akan tes untuk modulasinya teman-teman ya. Kalau modulasi memang harus kita sandingkan, keduanya harus kita sandingkan karena biar tahu mana yang lebih oke ya. Nih sudah kita masuk di sini, kemudian ini juga kita coba. Dan ini powernya kita turunin teman-teman, powernya terlalu besar. Lalu ya seperti itu. Oke, nah ini powernya, tingkatan powernya juga kita coba lihat ya. Kalau yang di ini kan dia 3 ya, 3 tingkatan. Ya sama teman-teman. Jadi 108 juga sama 3 tingkatan ya, low, middle, high. Oke, kita sudah standby di sini. Ini kecilin volumenya. Kemudian kita coba tes dengan receiver. Kita coba di jam 10 ya. Nah, situ. Oke, sudah standby. Mikrofon kita dekatin. Kita putar teman ya. Sabar ya. Nah, ini mikrofon udah mengarah ke sini ya. Kita coba yang 60D juga ya. Bentar. 1, 2,
123 321. Kita coba 60D plus 60 UV 60D plus 108 ya. 123 321. Kita coba UV 108 UV 108. Kita coba UV 60D plus UV 60D plus. Oke, langsung terdengar dengan jelas teman-teman ya. Kalau mungkin di recordingnya pasti nanti kedengaran ya. Kalau Anda pakai headphone itu ternyata 108 lebih kencang suaranya dibandingkan yang UV60D plus ini teman-teman ya. Itu jadi kalau memang Anda butuh suara yang kencang ya ini kita pilih yang 108 ya. Nah, yang jelas perbedaan-perbedaannya udah kita sampaikan tadi ya. Jadi nanti Anda bisa rangkum sendiri teman-teman ya. Kalau antena ya memang dua-duanya harus diganti karena tidak ada yang signifikan di frekuensinya. Nah, sekarang kita mau cek powernya ya. Nah, powernya ini baterainya sama-sama kurang 1 bar ya. Baterainya sama-sama kurang 1 bar nih. Ini bisa lihat ya, ini kurang 1 bar. Ini juga kurang 1 ya, sama-sama. Cuman ini dia nggak kelihatan, dia full begitu kalau ini ada 4 kalau penuh ya 4 barnya gitu. Ini lebih akurat juga untuk menentukan baterainya seperti itu. Oke, kita tes dulu ya untuk keduanya ini apakah powernya lebih mumpuni yang mana, apakah yang 108 atau yang 60D plus ya. Kita coba dulu di hidupin. Nah, ini sekarang kita coba. Nah, posisi di power nih teman-teman. Oke, sudah. Kita coba di VHF terlebih dahulu. Nah, ini kita coba low powernya di 2 watt. Kemudian kita coba di middle-nya. Middle-nya berapa teman-teman? 3,4. Kemudian kita coba di high powernya. Ini sudah high power, kita coba lihat berapa? 6,8. Kita langsung pindah ke UHF-nya. 5,2 ya. Jadi UHF-nya 5,2, VHF-nya 6,8. Ini ada yang kesan UV108. Sekarang kita pindah ke yang V60D plus. Oke, kita rubah frekuensi dulu. Oke, ini low power berapa? 1,6. Low powernya lebih kecil ini ya, jadi otomatis pasti lebih irit ini karena nggak terlalu besar powernya. Kemudian kita coba di middle. Coba middle 3,1. Kemudian kita coba di high power. High ya. Nah, 5,4 teman-teman high-nya. Sekali lagi 5,5, 5,4 ya, itu high powernya. Jadi lebih besar di UV108 ya. Kemudian kita coba di UHF-nya. Langsung UHF-nya. Oh, sebentar, ini ada ini ya teman-teman ya. Ada minusnya. Tahap dulu.
di middle lagi, ini harus dirubah. High. Oke. Kita coba lihat 4,6. Sekali lagi kita coba yang di VIP tadi 5,5. Jadi untuk power itu lebih besar di UV 108. Ya, jadi teman-teman bisa tahu ya perbandingannya ya teman-teman ya. Untuk power itu dia lebih besar di 108, kemudian untuk modulasi kenceng di 108, kemudian untuk apa namanya, receive ya juga masih oke di 108. Seperti itu teman-teman. Jadi memang terkadang model itu ya belum tentu bisa kita jadikan acuan ya. Jadi kalau misalnya model seperti ini terus model yang seperti 108 yang biasa saja atau seperti apa, itu nanti belum tentu menentukan hasilnya ya teman-teman. Jadi mungkin modelnya lebih bagus ini ya, tapi kenyataannya setelah kita tes dari sisi dalamnya ya, atau dari kemampuannya, memang 108 ini lebih oke ya. Ya, oke. Kita coba airband. Ini sama-sama bisa airband teman-teman ya. Sama-sama bisa airband. Cuman untuk kualitas receive-nya itu seperti apa kita belum tahu. Ada di pagi hari ini, apakah ada gitu ya? Kalau ada nanti kita bisa lihat antara keduanya ini mana yang lebih oke untuk receive ya. Nah, sekarang kita coba sebelum receive airband, kita coba receive FM radionya. Untuk kualitas radionya seperti apa? Tuh teman-teman ya. FM-nya di mana ya? Saya lupa ya. Ini Pak. Oke, sorry. Bukan. FM-nya itu nah, angka 0 ya teman, sorry. Kopas yang kita tahu juga ya, sinar bersama Como, kemudian juga ada anak dari Diego Simeone, Giuliano Simeone, yang kita tahu juga bisa menjadi opsi juga. Jadi ini yang 108. Sekarang yang kita coba di UV 106 ya. UV 106, UV 60D plus posisi bek kiri dan Emiliano Martinez ya tetap menjadi pilihan di posisi penjaga gawang. Jadi meskipun masih banyak skuad lama, tapi kemungkinan pelatih Scaloni akan ini yang 60D plus ini baru ini ya, pemain muda begitu ya di lapangan ya. Karena kalau kita kan memang butuh ya, artinya kalau kita pemain regenerasi lah begitu. Jauh teman-teman. Suaranya enak banget yang 108. Jadi untuk kualitas audio FM radio itu enak, yang ini enak banget. Bassnya ada, treble-nya ada, mediumnya ada. Ini dia cenderung medium ke treble, jadi bassnya nggak ada teman-teman ya. Nah, itu yang membedakan antara keduanya teman-teman ya. Jadi nah, kalau secara besarnya itu ya jauh ya, jelas besar yang 108. Nah, ini yang saya belum timbang tadi ya. Saya coba timbang ya, cari ambil timbangan dulu ya. Kita lihat besar beratnya siapa yang lebih berat ya. Oke teman-teman, kita coba cek ya beratnya mana lebih berat ya. Kita hadapin. Kelihatan nggak ya? Oke. Kelihatan teman-teman ya. Ntar kelihatan kok ya. Itu 0 ya. Ini kita coba timbang untuk yang 60D plus 239. Ya 239.
gram. Oke, kita coba kalau yang 108 263 239 ya, wajar ya, lebih berat yang 108 karena dia lebih besar. Nah, kita coba timbang baterainya. Ini dia ada di 108 yang 60D plus. Kemudian baterai dari 108 dia ada di 108 juga, sama ya, 108 teman-teman. Jadi baterainya aja ini ya, besarnya beda teman-teman, antara yang 60D plus sama 108. Besarnya beda tapi beratnya sama teman. Bayangkan beratnya sama ya. Nah, sekarang kosongan nih tanpa baterai, ini berapa? 130, 131, ini 154. Jadi memang ya, ini lebih berat di 108. Jelas ya teman-teman, kita bisa lihat pendinginnya juga kan lebih besar ini ya. Ini yang menyebabkan bahwa ini lebih berat ya. Kalau secara plastik kan jelas lebih ringan ya kalau plastik ya, tapi kalau berat logam ya semakin besar ya makin berat teman-teman. Kalau plastik ya ukurannya besar, mungkin selisihnya baru sedikit, nggak terlalu ya. Teman ke dalamnya ini sama teman-teman. Tuh, saya coba lihat sekali lagi ya. Ini timbangannya baterai 160D plus. Nah, 108 ya. Nih, kadang kita hampir nggak percaya tuh, sama persis 108 teman-teman. Kadang kita hampir nggak percaya kok baterainya bisa sama ya. Padahal besarnya besar 108 nih. Oke lah, nggak apa-apa. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi perbedaan berat signifikan, jadi lebih berat 108. Tapi kan beratnya hanya berapa ratus gram, bedanya hanya berapa ya, seperti itu. Kalau secara dipegang sih, kalau kita pegang ya teman-teman, kalau kita nggak timbang itu apa ya, sama beratnya. Kalau kita nggak timbang teman-teman ya, maka saya rasanya kok lebih berat ini kalau kita nggak timbang ya, dibandingkan ini kalau kita nggak timbang. Tapi setelah kita timbang itu ternyata berat ini teman-teman ya kan. Nah, setelah kita timbang ternyata berat ini. Jadi kalau kita nggak timbang itu ya, kalau saya pakai tangan itu kerasanya berat ini ya, ini 239, 263 ya kan, beda antara 30-an ya gram ya. Jadi apakah mungkin karena bodinya besar sehingga keperasaan kita yaitu dia nggak tahu berat ya. Ini karena bodinya kecil jadi seakan-akan ini lebih berat, padahal secara psikologis itu memang seperti itu. Tapi secara teknis kita timbang, secara kenyataannya lebih berat ini teman-teman. Itu yang bisa saya rasakan saat Anda mengenggamnya. Nah, sekarang tinggal Anda pilih saja mana yang Anda senangi teman-teman. Kalau yang mau compact ya yang ini. Kalau mau yang agak sedikit besar tapi beratnya juga nggak terlalu berat ya, hampir sama dengan yang ini, Anda bisa pilih yang 108. Keunggulannya sudah kita sampaikan tadi, seperti apa perbedaan keduanya. Tinggal teman-teman nanti bisa memilihnya mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Apakah Anda ingin menggunakan yang 108 atau yang 60D plus. Tapi kalau Anda mencari receipt yang bagus, power besar, kemudian audio mantap, maka Anda pilih yang ini. Tapi kalau Anda pingin yang compact, kemudian model bagus dan simple, kemudian menu-menunya juga lebih responsif, Anda bisa pilih yang 60D plus. Dua-duanya belum bisa di unlock teman-teman. Dua-duanya punya fasilitas sama,
tapi punya karakter yang berbeda. Ya, tinggal Anda pilih saja mana yang sesuai dengan keinginan Anda. Saya udah sampaikan kelebihan-kelebihannya tadi di awal sampai akhir. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Itu dia perbedaan yang udah kita ulas antara UV60D plus ya, UV60D plus dengan UV108 atau 108 ya, 108D 60D plus. Jadi keduanya mempunyai karakter yang berbeda, keduanya mempunyai keunggulan yang berbeda, tapi dari keunggulan tersebut Anda bisa menentukan mana yang Anda pilih, teman-teman ya. Jadi kalau Anda user pertama yang ingin menggunakan sebuah radio, maka saya sarankan ambil yang 108 ya, karena dia akan lebih awet, kemudian dia juga lebih memuaskan Anda dalam menggunakan sebuah HT yang baru. Tapi ketika Anda sudah mempunyai HT di rumah ya, misalnya HT-nya Anda sudah ada, kemudian Anda ingin yang lebih mantap digenggam, elegan dilihat, maka 60D plus ini bisa menjadi jawabannya. Karena ketika Anda megang HT ini, maka tampilannya tidak semurah harganya. Jadi tampilannya itu cukup keren, modern, dan berkelas, teman-teman ya, untuk tampilannya. Jadi orang tidak akan tahu apa isinya, yang jelas ketika Anda genggam ini, maka ini terlihat bukan seperti radio murahan. Tapi ketika Anda mencari sebuah radio dengan fungsi yang lebih lebih ya, fungsinya lebih, maka Anda bisa meminang 108D. Jadi keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal Anda pilih yang mana Anda butuhkan, teman-teman. Sudah saya uraikan di video kita kali ini. Nanti link pembeliannya akan saya tampilkan di tag video ini dan di link deskripsi video ini. Dan untuk link review secara lengkapnya juga akan kita tampilkan di link deskripsi. Oke, sekian saja dari saya. Yang Charlie itu yang ingin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.